Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita akan bahas tentang model-model kesyirikan. Kita akan klasifikasikan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama itu syirik-syirik yang mencoreng keesaan Allah terkait dengan zatnya, terkait juga tentang keesaan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Kita tahu sebagaimana pernah kita jelaskan, Allah Maha Esa secara zat, Allah tunggal, Allah tidak berbilang. Kalau ada yang bilang Tuhan berbilang, maka itu adalah syirik. Demikian juga Allah Esa dalam mencipta. Allah hanya mencipta sendirian, tidak ada yang menciptakan bersama Allah. Karenanya yang memiliki alam semesta ini hanyalah Allah semata, dan yang mengatur alam semesta ini, mengatur ciptaannya hanyalah Allah semata. Semua hal yang bertentangan dengan keesaan Allah dalam hal ini, maka itu merupakan kesyirikan. Tapi perhatikan ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bagi model-model kesyirikan terkait hal ini menjadi dua. Pertama, syirik besar maupun syirik kecil. Kita mulai dari syirik besar. Sudah kita jelaskan pada halaqah sebelumnya tentang perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam, syahadahnya batal, syirik kecil tidak. Yang pertama di antara contoh kesyirikan besar dalam hal ini adalah meyakini Tuhan berbilang. Apakah meyakini Tuhan adalah dua? Seperti orang-orang Majusi yang mengatakan ada Tuhan baik dan Tuhan buruk. Tuhan baik maksudnya api yang menciptakan kebaikan-kebaikan, kemudian Tuhan buruk yaitu kegelapan yang menciptakan keburukan-keburukan. Ini tidak benar. Tuhan Maha Esa. Kalau Tuhan ada dua, maka ini kesyirikan, ya. Atau misalnya meyakini Tuhan ada tiga, seperti meyakini ada Tuhan yang spesialis untuk mencipta, ada Tuhan yang spesialis untuk memelihara, dan ada Tuhan yang tugasnya hanya untuk merusak. Ini tidak benar. Tuhan itu adalah cuma tunggal. Dia tidak berbilang secara zatnya. Siapa yang meyakini Tuhan berbilang, maka dia telah keluar dari Islam atau syahadahnya batal. Yang kedua, meyakini Tuhan bersatu dengan makhluk. Kita tahu bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala esa dalam zatnya. Kalau ada yang meyakini bahwasanya Tuhan bersatu dengan makhluk, seperti Tuhan bersatu dengan nabi misalnya, atau Tuhan bersatu dengan wali misalnya, maka ini adalah kesyirikan karena meyakini zat Allah dengan zat makhluk bersatu, dan ini menunjukkan Tuhan turun level untuk bersatu dengan makhluknya, dan ini tidak boleh. Kita bilang zat Allah tidak tercampur dengan zat makhluk sama sekali. Oleh karena di antara bentuk kesyirikan dalam hal ini adalah pemahaman yang dikenal dengan wahdatul wujud. Kalau bahasa Jawa namanya manunggaling kawula Gusti, yaitu meyakini Tuhan bersatu dengan makhluk. Dan dahulu ada sekelompok orang yang memiliki pemahaman seperti ini, sehingga di antara mereka ada yang berkata, tidak ada di balik jubahku kecuali Allah. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ini tentu adalah kesyirikan. Bagaimana Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Sempurna, kemudian bersatu dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan, yang tubuhnya penuh dengan kotoran, ya. Tidak boleh kita menyatakan Tuhan bersatu dengan makhluk, karena konsekuensinya berarti Tuhan tidak tunggal, tetapi dia bercampur dengan zat yang lain. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasanya ada yang ikut mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam semesta dengan kehendak Allah. Benar ada para malaikat yang bertugas untuk mengatur gunung, malaikat bertugas mengatur awan misalnya, malaikat bertugas mengatur hujan, tapi semua, atau malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia, malaikat yang bertugas untuk meniupkan sangkakala, malaikat dengan jumlah yang sangat banyak yang kata Allah, ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui pasukan Allah itu para malaikat kecuali Allah yang mengetahui. Namun malaikat-malaikat semua tersebut tidak punya kemampuan untuk mengatur. Mereka hanya diperintahkan. Yang Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaitu para malaikat tidak pernah membangkang kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan seluruh yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka hanya tugas menjalankan. Seperti masalah kehidupan dan kematian. Yang menentukan ajal setiap hamba adalah Allah Subhanahu wa taala, kapan meninggalnya. Tapi yang bertugas untuk mencabut nyawa adalah malaikat maut. Tapi malaikat maut tidak berhak untuk mengatur, yang ini aja nanti meninggalnya ditunda, yang ini meninggalnya disegerakan. Tidak, ini tidak ada ikut campur malaikat. Yang mengatur seluruhnya Allah, hanya saja Allah menugaskan para malaikat untuk menjalankan tugas tersebut, ya. Tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kita harus meyakini tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, malaikat hanyalah menjalankan tugas. Nah, kalau ada orang meyakini misalnya ada sebagian makhluk dari Allah, makhluk Allah yang diberi hak otonomi oleh Allah untuk mengatur sebagian alam, maka ini adalah kesyirikan. Contoh, sebagian orang meyakini bahwasanya di
pantai selatan misalnya ada jin yang menguasai pantai tersebut. Ya, jin tersebut menguasai pantai tersebut, maka harus diberikan sajen misalnya karena dia yang mengatur pantai. Kalau tidak dikasih sajen maka pantainya akan berombak dengan ombak yang besar, akan makan korban. Keyakinan seperti ini meyakini ada jin yang ikut mendapatkan hak otonomi, kebebasan untuk mengatur satu areal pantai, ini adalah syirik besar, tidak boleh. Sebagaimana juga keyakinan sebagian orang meyakini bahwasanya gunung tertentu, ada gunung yang di mana Allah telah memberikan hak otonomi kepada jin tertentu untuk mengatur gunung tersebut, menjaga gunung. Artinya gunung tersebut tidak meledak, tidak erupsi, tidak meletus kecuali dengan kehendak penjaga gunung tersebut. Ini adalah syirik akbar. Allah tidak pernah menjadikan makhluknya menguasai gunung, tidak ada sama sekali. Seluruh malaikat ya di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagian kelompok yang ekstrim kemudian meyakini bahwasanya ternyata kata mereka wali mereka, guru mereka telah diberi kun fayakun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi maka jadilah. Allah kalau ingin mencipta mudah, Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya, seperti Allah berfirman kepada api yang akan bakar Ibrahim, kata Allah, "Ya naru kuni bardan wa salaman." Wahai nar, kun fayakun, jadilah engkau menjadi dingin. Maka api yang tadinya panas menjadi dingin. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk dengan mudah dengan kun fayakun, ya. Dan kun fayakun ini tidak pernah Allah berikan kepada makhluk. Nah, sebagian kelompok meyakini walinya atau gurunya punya kun fayakun. Kalau bilang kun fayakun maka jadi. Ini tidak ada. Dia tidak bisa mengatur alam semesta. Nabi SAW tidak punya kun fayakun. Ketika dalam perang Uhud, Nabi SAW tidak punya kun fayakun. Nabi SAW terluka, gigi gerahamnya patah, gigi serinya patah, ya. Kemudian wajah beliau berlumuran darah, kemudian ada besi yang masuk di pipi beliau. Tidak memiliki kun fayakun. Ya. Nabi SAW ketika ingin berumrah, Nabi SAW naik onta dari Madinah menuju Mekah dengan jarak sampai perjalanan mungkin seminggu lebih, sepekan lebih. Tidak ada kun fayakun. Oleh karenanya meyakini bahwasanya ada makhluk atau wali yang memiliki kun fayakun ini merupakan syirik akbar. Apalagi meyakini seperti bahwasanya ada wali yang kemudian dia yang mengatur alam semesta. Allah telah berikan dia kunci untuk mengatur alam semesta, keberadaannya ditugaskan untuk mengatur alam semesta. Ini semua adalah khurafat yang merupakan syirik besar. Tidak ada yang mengatur alam kecuali Allah semata. Kemudian di antara hal ini yang merupakan syirik besar, seperti meyakini bahwasanya benda-benda langit memiliki kehendak yang punya pengaruh terhadap peristiwa-peristiwa alam. Kita tahu bahwasanya benda-benda langit tidak memiliki kehendak. Mereka musakhkhar, ya, wa sakhkhara syamsa wal qamar. Kata Allah, Allah pun menundukkan rembulan dan matahari. Matahari berjalan dengan orbitnya, tidak pernah berubah. Rembulan juga berjalan dengan orbitnya, tidak pernah berubah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar. Matahari tidak pernah mendapati rembulan, rembulan tidak pernah mendapati matahari, dan siang tidak pernah mendahului malam, malam tidak pernah mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing beredar pada orbitnya. Dan demikianlah gerakan matahari, gerakan rembulan dari dulu sampai sekarang sejak ribuan tahun tidak pernah berubah, menunjukkan mereka musakhkhar, yaitu ditundukkan. Ya, bagaimana kemudian ada seorang meyakini bahwasanya matahari punya kehendak, rembulan punya kehendak, bintang-bintang punya kehendak seperti manusia, dan kehendak mereka ini, gerakan-gerakan mereka mempengaruhi terjadinya peristiwa-peristiwa di alam semesta. Ini syirik akbar. Tidak ada yang mempengaruhi kejadian alam semesta kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda langit tersebut tidak punya kehendak. Siapa yang meyakini benda langit tersebut punya pengaruh terhadap alam semesta, maka ini adalah syirik akbar. Kemudian syirik akbar berikutnya, misalnya meyakini alam terjadi dengan sendirinya. Ini contoh orang ateis yang mengatakan alam terjadi dengan sendiri tanpa ada yang menciptakan. Ini berarti menolak ada pencipta. Ini syirik akbar. Ya, membatalkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya meyakini alam azali, seperti pendapat sebagian ahli-ahli filsafat yang salah, yaitu filsafat yang ekstrim yang meyakini bahwasanya alam semesta ini azali bersama Tuhan. Bukan Tuhan saja yang azali. Apa itu azali? Azali maknanya tanpa didahului dengan ketiadaan, ya. Semua makhluk pasti dari tidak ada menjadi ada. Makanya dikatakan makhluk, yaitu tercipta dari tidak ada menjadi ada. Yang tidak didahului dengan tidak ada hanya Khalik, sang pencipta. Sang pencipta tidak diciptakan, tapi dia yang menciptakan dan dia tidak didahului dengan ketiadaan.
langsung ada tanpa didahului dengan ketiadaan, namanya azali. Nah, sebagian orang-orang yang ekstrim dalam filsafat meyakini bahwasanya alam semesta pun demikian. Tidak dilalui dengan ketiadaan, tapi keberadaannya bersamaan dengan Sang Pencipta. Ini adalah syirik akbar, berarti meyakini bahwasanya ada yang azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua contoh-contoh syirik besar. Baik, kita akan sebutkan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala contoh-contoh syirik kecil. Di antaranya misalnya syirik kecil artinya tidak mengeluarkan seorang dari Islam tapi terjerumus dalam dosa besar, seperti perkataan masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini pernah diucapkan oleh seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengagungkan Nabi. Dia berkata, "Masya Allah wa syi'ta," karena kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini perhatikan, dia menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi. Maka Nabi pun marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Dalam riwayat, "Aja'altani lillahi idlan?" Apakah kau menjadi aku penyeimbang bagi Allah? Tidak boleh. Qul masya Allah wahda, katakanlah semua ini terjadi atas kehendak Allah. Jangan kau gandingkan kehendakku dengan kehendak Allah. Nabi murka, Nabi marah. Karena inilah syirik kecil. Tentunya orang yang mengucapkan tidak bermaksud untuk menyamakan Allah dengan Nabi dari segala sisi, tapi ini sekedar bentuk pengagungan, tapi itu tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh di antara syirik kecil adalah bersumpah dengan selain Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Maka seorang bersumpah hanya dengan mengatakan demi Allah, atau demi sifat-sifat Allah, mengatakan demi keperkasaan Allah, demi kemuliaan Allah, itu boleh. Seperti kita bersumpah dengan demi Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah, sifat Allah, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh kalau kita bersumpah dengan makhluk. Kita mengatakan misalnya demi Ka'bah, atau kita mengatakan demi Mekah, kita mengatakan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Ya, Rasulullah larang. Makanya kalau bersumpah kita harus menambahkan Tuhan. Misalnya kita mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, itu demi Allah. Atau kita bilang wa rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau demi Muhammad, demi Ibrahim, demi Ka'bah, ini semua tidak diperbolehkan, ini syirik kecil. Makanya ini sering terjadi masyarakat ketika di antara mereka ada yang bersumpah, dia mengatakan demi Allah, demi Rasul. Enggak boleh. Demi Allah saja, demi Rasul. Kita sangat cinta kepada Nabi, kita sangat sayang dengan Nabi, kita sangat mengagungkan Nabi, tapi tidak boleh kita bersumpah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara syirik kecil adalah menyandarkan kenikmatan kepada sebab, bukan kepada Allah. Misalnya dia mengatakan, kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah dirampok. Benar, polisi adalah sebab. Tetapi yang menentukan akibat sehingga kau selamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengirim polisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika selamat dia berkata, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab polisi. Harusnya begitu adabnya. Kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab polisi tentu aku akan celaka. Tapi jangan langsung dia mengatakan, kalau bukan karena polisi tentu aku sudah celaka. Ini enggak boleh dalam Islam. Seperti orang sembuh dia mengatakan kalau bukan karena dokter mungkin saya sembuh. Enggak boleh. Bilang kalau bukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan Allah mengirimkan dokter kepadaku tentu mungkin aku sudah meninggal dunia. Jadi kita harus beradab ketika berbicara. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita sandarkan nikmat tersebut kepada Allah, bukan kepada sebab. Karena ini semua sebab yang menentukan akibat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena banyak orang seperti itu. Kalau bukan karena Pak Dokter mungkin saya sudah meninggal dunia. Kalau bukan karena supirnya yang handal mungkin kita sudah celaka. Enggak boleh. Keselamatan, keberhasilan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara syirik kecil yang terkait dengan hal ini adalah ujub terhadap diri sendiri. Kalau tadi kita menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah, kita mengatakan karena polisi, karena dokter. Nah, ujub adalah seorang merasa berhasil karena dirinya. Dia mensekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya ujub. Orang ujub mengatakan, kalau bukan kecerdasan saya, karena saya banyak pengalaman, tentu karena pengalaman saya lah maka saya berhasil. Ini enggak boleh. Ini namanya ujub. Kita harus sadar bahwasanya segala keberhasilan kita semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita punya kecerdasan, mungkin kita punya pengalaman, tapi yang kasih kecerdasan, yang kasih pengalaman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang cerdas, betapa banyak orang IQ-nya tinggi namun tidak berhasil. Maka jangan orang mengatakan karena saya cerdas maka saya kaya. Banyak orang yang cerdas enggak kaya, ya. Oleh karenanya ketika kita menyebutkan keberhasilan kita, maka jangan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita berhasil, kita harus yakin bahwasanya keberhasilan tersebut murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan kita, pengalaman kita hanyalah sebab. Tidak boleh kita merasa bahwasanya karena kita punya andil maka kita pun berhasil. Tidak, kita hanya sebab
yang menentukan akibat keberhasilannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik kecil adalah mencela sesuatu yang tidak memiliki kehendak. Mencela sesuatu yang tidak memiliki kehendak. Contohnya adalah mencela masa, mencela zaman. Masa tidak punya kehendak, ya. Mencela angin, angin dijalankan karena perintah Allah, tidak punya kehendak. Mencela cuaca, ini tidak boleh, ini semua syirik kecil, ya. Kata Nabi SAW, la tasubud dahra, jangan kalian mencela masa. Ya, Nabi SAW juga berkata, la tasubur rih, jangan mencela angin. Tapi kalau ada angin kita berdoa, ya Allah, aku minta kebaikan dari Engkau, kebaikan angin ini, kebaikan tujuan dia diutus, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin tersebut. Adapun seorang dasar matahari, dasar cuaca buruk, ini semua tidak boleh. Karena yang mengatur matahari, mengatur cuaca, mengatur angin, Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya kehendak. Masa zaman dicela, zaman ini, zaman gila, zaman edan, enggak boleh. Zaman tidak punya kehendak apa-apa. Zaman hanyalah tempat bergulir kegiatan-kegiatan yang terjadi. Kemudian yang terakhir terkait dengan hal ini adalah syirik adalah tatayur. Tatayur adalah mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, angka tertentu, hari tertentu. Ini tidak boleh. Dalam Islam tidak ada namanya hari sial, enggak ada. Hari sial itu kalau orang berdosa, orang maksiat, itu baru dia sial. Tapi kalau hari-hari baik banyak. Tapi kalau mengkaitkan kesialan dengan benda tertentu, dengan burung tertentu, dengan hewan angka tertentu, enggak boleh. Seperti yang tersebar di masyarakat, meyakini bahwasanya angka 13 adalah angka sial. Ini syirik, enggak boleh. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Mengkait-kaitkan nasib sial dengan hal-hal tersebut adalah kesyirikan. Tidak ada nasib sial, angka 13 seperti sial, itu tidak boleh. Seperti meyakini bahwasanya kalau seorang duduk di depan pintu maka begini-begini. Seperti di masyarakat banyak tersebar. Meyakini kalau keluar dari kamar mandi kemudian handuknya dilipatkan di leher, maka nanti bayinya akan terikat dengan usus. Ini semua syirik, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada kaitannya orang pakai handuk keluar dari kamar mandi kemudian bayinya akan terlilit dengan usus ibunya. Ini namanya tidak nyambung, tidak diperbolehkan. Atau meyakini misalnya ada burung hantu datang di rumah, terdengar burung hantu berarti akan bakalan ada yang mati. Ini tidak boleh. Ini namanya syirik. Ini tersebar banyak di masyarakat. Kita enggak boleh mengatakan inilah sebab kematian kecuali ada dalilnya. Kalau tidak ada maka itu adalah mengkaitkan sesuatu yang buruk dengan benda-benda yang tidak ada dalilnya sama sekali, namanya pamali, dan ini namanya kesyirikan dalam Islam. Demikian wallahu taala alam bisawab.